Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, kabar terkini perumahan Sumberjaya yang berdiri di sepanjang sungai masuk babak kedua. Pasalnya, berdasarkan investigasi tim di lapangan dengan dinas terkait, disinyalir ada konspirasi antara pengembang dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ini terbukti dengan kunjungan Sekretaris Daerah, Satpol PP dan PUPR Minggu 29 Mei 2022 lalu. Sejumlah pejabat teras Pemko Pematang Siantar meninjau langsung tata letak bangunan perumahan Gria Sumberjaya dan aliran air yang terdapat di Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tampak di lokasi Sekda Kota Pematang Siantar Budi Utari Siregar bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Robert Samosir yang juga PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Siantar, Wira dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Siantar dan lainnya. Menurut Robert Samosir, hasil dari peninjauan yang mereka lakukan, Dinas PUPR Kota Pematang Siantar sebagai pengawas tata ruang akan melakukan kajian terhadap aliran yang ada di dekat perumahan Gria Sumberjaya. Kajian dilakukan untuk memastikan aliran air tersebut merupakan sungai atau hanya sebatas parit berukuran besar. Untuk itu, Dinas PUPR Kota Siantar akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi sungai. Meski demikian, jika nantinya aliran air tersebut dinyatakan sebagai sungai, Robert menilai bangunan asli dari perumahan Sumberjaya sebagai pengembang ia sebut tidak berada di daerah aliran sungai atau das. Sementara itu, terkait izin mendirikan usaha perumahan Gria Sumberjaya tersebut, terlihat jelas beberapa rumah dibangun di bibir sungai dan melanggar garis sepandan sungai, seperti yang telah ditetapkan di Perda Kota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2013, yaitu kawasan lindung yang harusnya dijadikan ruang terbuka hijau meliputi sepandan sungai-sungai kecil yang ada di Kota Pematang Siantar. Salah satunya adalah yang melintasi Kelurahan Sumberjaya. Namun sejak kunjungan pemerintah Kota Pematang Siantar yang beberapa hari lalu itu hingga kini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pematang Siantar, dalam hal ini penegak peraturan daerah Satpol PP. Ironisnya, walau diduga mengetahui perumahan Gria Sumberjaya dibangun melanggar aturan Perda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar masih saja mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Sehingga atas izin itulah yang membuat pihak developer tanpa ragu membangun perumahan tersebut. Dalam pada itu, Kabid DPM PTSP Fani Sidauruk yang ditemui di tempat kerjanya membenarkan jika izin mendirikan bangunan memang dikeluarkan oleh mereka. Dia mengaku saat diterbitkan izin itu bukan dia yang menangani karena izin itu terbit pada tahun 2018. Menurut Fani, DPM PTSP mengeluarkan izin pembangunan karena seluruh prasyarat untuk pengajuan izin telah lengkap termasuk dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Atas hal tersebut, Julfandi Kusnumo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Kota Pematang Siantar menyurati DPRD Kota Pematang Siantar perihal pengaduan pelanggaran garis sepandan sungai berdasarkan pertimbangan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2013 pasal 39 tentang kawasan lindung yang melarang didirikannya bangunan perumahan di sepanjang garis sepandan sungai, baik itu sungai besar ataupun sepandan sungai-sungai kecil yang termasuk di dalamnya sungai yang melintasi Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 9 huruf A yang menjelaskan garis sepandan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dan sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari 3 meter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 157 yang berbunyi,
Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Besok rencananya saya mewakili Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Nasional Kota Pematang Siantar, di mana saya ketuanya, besok akan membuat laporan ke DPRD agar DPRD bisa meninjau langsung lokasi perumahan Sumberjaya yang memang kita duga telah melanggar garis sepadan sungai. Kita juga minta kepada DPRD agar memanggil instansi-instansi yang menangani terkait hal ini agar bisa diinvestigasi bagaimana bisa terbit izin-izin tersebut, sehingga pihak developer dengan santai memang memberikan bangunan tanpa ada beban, yang seharusnya memang daerah garis sempadan sungai itu dijadikan ruang terbuka hijau. Ada 3 pelanggaran yang menurut kami telah dilanggar oleh pihak developer perumahan Geria Sumberjaya. Yang pertama, mereka melanggar Perda Kota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2013 pasal 39 tentang kawasan lindung yang melarang didirikannya bangunan perumahan di sepanjang alur sungai, baik itu sungai besar ataupun sempadan sungai-sungai kecil yang termasuk di dalamnya sungai yang melintasi Kelurahan Sumberjaya. Salah satunya adalah sungai yang melintas di Sumberjaya, yang melintas di perumahan Sumberjaya. Yang kedua, mereka telah melanggar aturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 pasal 9 huruf A yang menjelaskan garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan seharusnya paling sedikit itu 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dan sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari 3 meter. Yang ketiga, pihak developer juga disinyalir telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 157 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan ataupun pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Demikian. PLT Kadis PUPR Denny Tunasto saat dikonfirmasi Mona Lisa di ruang kerjanya Senin 30 Mei 2022 mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada pengembang untuk klarifikasi dengan membawa dokumen-dokumen terkait. Dirinya menyampaikan ini adalah kewajiban sebagai dinas melakukan klarifikasi untuk melengkapi kajian. Dari dinas PUPR ya, dengan staf semalam hari Minggu langsung staf kita yang menemani Bapak Sekda dari Kesbangpol juga ada, Salpol PP kunjungan langsung ke lapangan ke lokasi. Jadi pada hari ini kita sudah melayangkan surat kepada pengembang untuk besok kita panggil untuk klarifikasi dengan membawa dokumen-dokumen terkait kegiatan mereka. Pagi kita panggil karena secara SOP kita kan begitu. Oke, secara empat mata dinas PU dengan pengembang ya Pak ya? Iya, bukan 4 mata sih, kalau 4 mata kan kurang apa. Ya, jadi kita sebagai dinas wajib melakukan klarifikasi terhadap pengembang, di mana dasar itulah nanti ketika kita rapat dengan instansi terkait lainnya supaya kita punya bahan yang lengkap dan jelas terhadap persoalan ini. Gitu. Jadi langkah pertamanya untuk mengumpulkan bahan ya Pak ya? Bahan ya. Oke. Ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kemas Amiruddin, Ezra Manihuruk, Mona Lisa TV mengabarkan.